Wah, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di program In-Depth Bola hanya di Jebret Media TV ya. Terima kasih untuk para Jebret tim yang sudah mendukung program ini dengan cara like, komen dan kasih saran kita pertandingan apa yang harus kita bedah. Dan hari ini spesial karena semalam pertandingannya baru dimainkan. Kita akan bahas Big Match Champions League pertandingan pertama, leg pertama antara FC Barcelona melawan PSG atau Paris Saint-Germain ya. Kita tahu tadi malam skor 4-1 untuk kemenangan PSG. Tapi bagaimana PSG bisa menang? Yuk kita bahas di In-Depth Bola. Ya, jika ingin melakukan match analyze, kita harus perhatikan pertama adalah formasi. Ya, formasi yang diturunkan oleh kedua tim, kita masuk ke Barcelona, di mana Barcelona salah satu pemain yang paling konsisten bermain, ya, Ter Stegen di situ, dan di 4 pemain bertahannya, kembalinya Gerard Piqué di situ membawa sebuah angin segar buat tim. Dan di sini ada Lenglet ya nomor 15, dan di sebelah kiri Old Guards si Jordi Alba, dan di sebelah kanan anak baru Des ya yang dibeli dari Ajax Amsterdam. Nah, di sini pemain lama juga masih ada Sergio Busquets, dan dua di atas adalah duet anak muda Pedri yang masih muda banget dan De Jong yang dibeli dari Ajax. Dan di depan Messi bermain sebagai striker sentral atau bisa juga false nine. Di sebelahnya dia didampingi oleh Griezmann di sebelah kiri dan Dembele sebelah kanan. Kadang-kadang mereka bertukar posisi ya. Nah, Barcelona sendiri dia memainkan formasi di atas kertas 1-4-3-3 ya. Nah, bagaimana dengan PSG? PSG di sini dia kipernya adalah juara Champions berkali-kali bersama Real Madrid, Keylor Navas, dan didampingi oleh Marquinhos, salah satu leader sepeninggal Thiago Silva, sekarang dia leader di PSG, Marquinhos, dan Kimpembe, ya, pemain yang sangat underrated, padahal dia udah juara Piala Dunia bersama timnas Prancis. Ya, di sebelah kanan ada Florenzi, nggak tahu kenapa dia bisa sampai ke PSG, tetapi dia adalah pemainnya AS Roma, lama banget di AS Roma, ya. Terus di sebelah kiri ada Kurzawa, pemain yang sempat pengen dirumorkan pengen pindah. Terus di tengah sangat menarik dengan formasi 1-4-2-3-1. 3 gelandang di tengahnya adalah kombinasi antara Leandro Paredes, Guaye, dan Verratti. Mungkin kalau di dalam sepak bola di Barcelona ada namanya false nine, kalau di sini Bang Bes pengen sebut ada namanya false 10. Karena dia bermain sebagai second striker, tetapi dia bukan second striker si Verratti. Karena dia cuma gelandang yang posisinya lebih naik. Ya, nanti kita lihat bagaimana posisi Verratti di pertandingan ini. Terus di sebelah kanan ada Moise Kean. Nah, ini juga menarik dari PSG karena 3 pemain Italia ada di situ. Ya, jarang banget ada pemain Italia yang berani main di luar negeri, dan sekarang 3-3-nya ada di PSG. Bagaimana peran Moise Kean nanti juga kita akan bahas. Dan di atas ada Mauro Icardi, juga alumni Serie A, dan di sebelah kirinya ya atau inverted winger kaki kanan, tetapi di posisi sayap kiri ada Kylian Mbappe ya, juara Piala Dunia. Oke, sekarang kita masuk ke match-nya ya. Bagaimana jalannya pertandingan. FC Barcelona ketika mereka pegang bola, mereka punya kebiasaan mereka akan build up. Sama seperti ketika zaman dulu-dulu, ketika zaman Pep, mereka selalu ingin menguasai bola dengan short pass. Ya, kita lihat mereka akan melebar di sini, ya, seperti ini. Dan seorang Pochettino, ya, pelatihnya PSG, dia akan merespon dengan menaruh seperti ini, ya, dengan formasi 4-4-2. Semalam yang terjadi adalah seperti ini, di mana 2 strikernya PSG yaitu si Mauro Icardi dia akan press Lenglet, dan Mbappe dia akan press seorang Gerard Piqué. Otomatis di sini yang tersisa adalah si Busquets, dan Busquets juga akan dipres oleh Marco Verratti. Marco Verratti yang akan masuk ke sini. Oke, ketika tidak bisa build up, maka Barcelona akan punya kecenderungan untuk melakukan long. Longnya kemana? Karena di tengah sudah penuh, mereka akan coba cari longnya itu di sisi samping. Di sini Moise Kean dia tidak terlalu melebar, tetapi dia masuk ke dalam.
Dia seakan-akan seperti gelandang. Jadi banyak sekali opsi passing dari Ter Stegen adalah ke samping. Ya, ke samping. Tetapi dari banyak sekali case, si PSG dia lebih menunggu di tengah seperti ini dalam formasi 4-4-2. Ya, ketika mereka akan build up, ya, itu adalah first phase of build up. Build up fase pertama dari seorang PSG. Fase kedua ketika bola udah ada di tengah, di sini Lionel Messi dia akan punya kecenderungan untuk turun. Dia akan turun ke sini untuk meminta bola, di mana Pedri yang punya mental menyerang sangat baik, dia akan naik mengisi pos yang diisi oleh Messi, dan Griezmann dia akan masuk ke dalam, dan di sebelah kiri akan naik Jordi Alba seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, Dembele akan tetap menjaga kelebaran lapangan. Yang bikin beda adalah Sergio Des dia tidak naik. Dia akan tetap berada di sini, dan Busquets seperti biasa jangkar Barcelona sejak tahun 2010. Ya, bola akan dikasih ke Messi. Ini adalah proses terciptanya penalti, bukan gol. Penalti ya, penalti dulu sebelum gol. Penalti yang pada babak pertama di mana seorang Frenkie de Jong juga naik, dan akhirnya Barcelona seakan-akan menggunakan formasi 3-2-5. Ya, 3-2-5 dengan Messi yang drop, dia akan ngasih umpan, dan bola di sini ya sangat bisa diperdebatkan apakah penalti apa enggak, tetapi akhirnya keputusan wasit adalah penalti. Tetapi di sini dia mencari ruang yang ditinggalkan oleh dua center back dari PSG. Ya, itu ketika mereka menyerang. Ketika bertahan, ketika PSG yang pegang bola, Barcelona akan memainkan formasi 4-5-1. Ya, mereka akan fokus pada mid block. Mereka tidak terlalu turun ke belakang, tetapi tidak terlalu naik juga. Mereka nunggu di tengah mid block dengan Messi yang akan coba melakukan pressure. Bagaimana pressure Messi? Yuk kita lihat. Sekarang PSG yang pegang bola, PSG selalu seperti ini. Yang bikin beda dengan Barcelona, PSG dua fullbacknya melebar selebar-lebarnya. Terus salah satu dari Guaye atau Paredes akan turun minta bola, dan biasanya yang turun adalah Paredes. Terus di sini ada Mbappe, ada Icardi, dan ada Moise Kean di sini. Verratti dia ada di sini. Yang pertama dilakukan oleh PSG adalah melakukan passing short pass, di mana opsi pertamanya adalah kawan ini dan ini, ya, si Kimpembe, ya, Kimpembe, susah banget namanya, Kimpembe sama si Marquinhos, dia akan passing ke sini, dan Messi dia tidak melakukan pressure kepada center back. Akhirnya center back dia punya opsi untuk melakukan yang dinamakan dengan passing ke sini, atau dia bisa dribbling, ya. Terkadang ketika mereka sudah agak sedikit naik, Griezmann akan press di sini, Dembele akan press di sini. Messi yang tadinya menjaga dua gelandang ini, akhirnya dia tidak ngambil keluar, tetapi akhirnya dia nunggu di sini. Nah, beginilah Marquinhos akan lebih leluasa membawa bola. Ini adalah proses terjadinya gol pertama yang dicetak oleh PSG, ya, penyama kedudukan, di mana Florenzi sudah di overlap, dia tinggalkan Dembele. Dembele sempat ikut, tetapi Dembele di sini dia masuk ke tengah rapat. Ya, semua fokus pada bola. Ketika bola di switch ke sini, diambil oleh Kurzawa. Di sini naik si Icardi, Mbappe naik, Verratti naik. Terus yang dilakukan adalah kasih passing ke tengah, di mana dijemput oleh Verratti, Verratti kasih ke Mbappe, Mbappe gol. Di sini adalah permasalahan pertama Barcelona, seperti Bang Bes bilang sebelumnya di Liga, bahwa mereka boleh cetak banyak gol, tetapi ketika fase transisi, ketika harus bertahan, mereka sering hilang fokus. Di sini dua orang hilang fokus, di mana Sergio Des dia terlalu fokus pada seorang Mbappe. Dia ikutin Mbappe, dan di sini Dembele dia hanya ball watching. Dia tidak lihat bahwa ada pemain ada pemain PSG yang di sini si Kurzawa ngambil bola passing dari Marquinhos. Ini adalah kesalahan pertama pada babak pertama. Ya, dan pada babak pertama juga kita harus melihat peran dari tiga gelandang yang dimiliki oleh PSG, di mana tiga gelandang yang dimiliki oleh PSG sangat mobile sekali. Tadi kenapa Bang Bes bilang ini adalah false stand, karena dia
si Verratti dia sering jemput bola. Misalnya dia di sini, dia jemput bola ke dalam, akhirnya posisinya jadi seperti ini, ya. Segitiganya selalu berputar. Ya, mereka sangat aktif sekali di sini, sangat fleksibel, ya. Tetapi dari itu lebih banyak Guaye yang menunggu di belakang. Ya, kalau tadi di formasi PSG adalah 4-2-3-1, di mana Verratti adalah false nine-nya. Nah, terkadang formasinya jadi seperti ini, ya, jadi dua seperti ini. Guaye dia tahan di belakang, Paredes dia naik, Verratti agak lebih naik di sini supaya menciptakan balance yang dinamakan. Nah, terus akhirnya ketika orang paling terakhir adalah si Guaye, dia banyak sekali melakukan pelanggaran. Ya, udah dapat kartu kuning kalau nggak salah, karena dia adalah orang pertama yang men-stop ketika Barcelona melakukan transisi positif atau menyerang. Ya, peran dari Kimpembe juga bagus. Ya, ketika Messi dia drop, tadi kan Messi di sini, dia drop, jemput bola ke dalam, bolanya di sini, dia akan keluar, yang lain akan merapat, dia akan mencoba merebut bola dari Messi. Ya, dia punya fisik, dia punya badan yang besar, akhirnya dia di situ sering juga membuat pelanggaran, tetapi terbukti efektif. Messi jadi agak sedikit mainnya lebih mundur karena dapat pressure dari Kimpembe. Itu tadi babak pertama. Pada babak kedua, Pochettino, ya, bagaimana orang Argentina menyebutnya, Pochettino dia melakukan pergantian pemain karena Guaye sudah sering banget melakukan pelanggaran dan ada aroma-aroma bakal kena kartu merah. Akhirnya dia diganti. Ya, diganti oleh Ander Herrera, alumni kota Manchester, sangat bagus juga di sini buat menjaga kedalaman. Ketika Paredes naik, ketika Verratti naik, dia akan menjaga di sini. Itu adalah pergantiannya. Terus terjadilah kita langsung masuk ke gol yang dibikin oleh Mbappe lagi, ya, gol keduanya Mbappe. Oke, di mana gol kedua PSG terjadi ketika transisi lagi, di mana kali ini yang naik adalah koneksi Italia, ya, Florenzi dia naik. Di sini tidak ada penjagaan, bola dipick sampai ke sini ada cutback. Pemain Barcelona turun, Pique sempat membaca arah bolanya, akhirnya bola sedikit berubah tetapi enggak berubah banyak karena Mbappe udah langsung bisa mencetak gol. Yang kasihan banget si Ter Stegen. Ya, karena kita bisa lihat di sini ada jarak, ya. Pada babak pertama Barcelona bermain sangat baik ketika Messi turun, terus Pedri naik, De Jong naik. Ya, ketika menyerang memang sangat berbahaya. Berapa kali berbahaya, membahayakan gawang PSG. Tetapi ketika bertahan, di sini sering terlihat ada gap. Ada gap antara lini tengah dan lini belakang. Ketidakseimbangan Barcelona ini yang dimanfaatkan oleh PSG untuk mencetak gol. Ya, terkadang bola ada di sisi kiri. Yang pergi ngambil adalah Busquets. Ya, De Jong dan Pedri tidak terlalu melakukan pertahanan. Ya, di sini si Florenzi bisa leluasa karena kita lihat Griezmann juga tidak track back. Berapa kali kita lihat cuplikan bagaimana Pique dia memanggil seorang Griezmann untuk membantu bertahan. Ya, kita ingatkan lagi formasi Barcelona ketika dia bertahan adalah 4-5-1. Ya, di mana dua sayap terluar dia harus masuk ke dalam dan Messi ada di tengah sebagai trigger of pressure. Ya, itu adalah gol kedua dan gol ketiganya PSG terjadi karena kelalaian lini belakang. Ya, di sini kita tahu Barcelona sangat kesulitan, terjadi sebuah set piece oleh Leandro Paredes dan Moise Kean free header. Ya. Terus gol keempatnya PSG ini lebih parah lagi, ini bisa membuktikan bahwa udah selesai pertandingan, tetapi sebelum gol terjadi, Barcelona melakukan pergantian pemain, di mana si Koeman dia melakukan pergantian pemain, 3 pemain langsung dimasukin. 3 pemain langsung, Trincao, Puig, sama Pjanic kalau nggak salah. Ini membuat Bang Bes tidak terlalu membuat pengaruh pada pertandingan, karena akhirnya Barcelona keasikan menyerang. Mereka keasikan menyerang. Dan akhirnya yang terjadi adalah 3 lawan 2. Ya. 3 lawan 2 di situ, di mana yang bawa bola adalah Draxler. PSG merespon 3 pergantian pemain Barcelona dengan memasukkan Julian Draxler yang merupakan second striker murni. Tidak seperti Verratti, tetapi kita tidak bisa kesampingkan peran Verratti pada babak pertama. Dia adalah bosnya lini tengah. Ya. Lini tengah Barcelona didominasi oleh dia.
Oke, si Drexler bawa bola, di sini 3 lawan 2, di mana dalam sepak bola tidak boleh lawan itu lebih banyak jumlahnya dari kita ketika mereka pegang bola. Karena kalau mereka jumlahnya lebih banyak, mereka akan punya lebih banyak opsi. Ya, di sini opsinya satu adalah Icardi, tetapi di sini adalah Mbappe yang kosong. Akhirnya ya seperti kita main PS, yang dikasih adalah Mbappe bawa, masuk sedikit, ya ala-ala kayak di 2006 Del Piero, ya. Counter attack, serangan balik, dan akhirnya bolanya cantik banget. R2 kotak, ya kalau di FIFA. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa kekalahan Barcelona semalam tidak lepas dari peran pelatihnya, Koeman, yang tidak mampu merespon ketika terjadinya problem-problem di lapangan, di mana salah satu problemnya adalah transisi. Ya, ingat, 3 main moment dalam sepak bola. Yang pertama adalah menyerang, bertahan, dan transisi. Ya, ketika menyerang mungkin oke, tetapi ketika bertahan semua tim harus bertahan. Sama seperti PSG, ketika mereka bertahan mereka akan membentuk blok 4-4-2. 4-4-2 di mana yang melakukan pressure adalah Icardi sama Mbappe. Kadang-kadang Mbappe turun, yang naik Verratti. Ya, karena Verratti badannya kecil, jadi ketika lakukan pressing, gravitasi tubuh low, gravitinya sangat bagus untuk lakukan press. Dan ketika bertahan, PSG mengajarkan Barcelona bagaimana bertahan yang baik, yaitu dengan compact defense. Seperti apa compact defense? Rapat. Ya, rapat seperti ini. Akhirnya ketika bola di switch ke samping, mereka akan pergi ke samping. Ya, kotaknya yang pergi. Ya, tidak seperti ini. Bukan cuma ketika bola ke samping, 2 pemain ini yang ke samping, enggak. Kalau 2 pemain ini yang ke samping, dia akan lari ke belakang dan akan tercipta ruang gol mestinya. Ya, tetapi PSG bermain sangat kolektif, bermain sangat solid. Ya, mereka sangat compact, ya. Nah, untuk leg kedua, bagaimana Barcelona bisa melakukan remontada? Ingat, kita nggak bisa bilang ini adalah pertandingannya udah selesai, karena masih ada leg kedua di mana pada pertandingan berapa tahun yang lalu 4-0 Barcelona kalah, akhirnya jadi 6-1. Ya, tetapi yang pertama harus dilakukan oleh Barcelona adalah melakukan transisi. Ketika mereka menyerang, ya, ketika mereka menyerang, bola kerebut, harus ada orang yang potong. Ya, bola kerebut, harus ada orang yang potong. Terus kedua, sayapnya harus ikut bantu ke belakang supaya bisa menutup di sini. Ya, kita tahu ketika Messi tidak melakukan pressure pada babak pertama, ketika PSG pegang bola, maka tim yang lain harus melakukan sedikit pengorbanan. Ya, dan untuk PSG sendiri, tidak perlu kita bahas seberapa hebat seorang Kylian Mbappe. Pertanyaannya adalah ketika nanti Neymar kembali, dia akan main di posisi apa? Ya, dia akan main di posisi apa? Karena posisi Mbappe adalah di kiri, Icardi sudah di sini, dan Moise Kean di sini. Moise Kean sendiri dia lebih unggul daripada Sarabia, Pablo Sarabia. Ya, kita tahu di sini adalah Mbappe. Kalau misalnya Neymar fit, dia akan main di mana? Posisi Neymar sendiri adalah posisi di kiri. Tetapi yang on fire sekarang adalah Mbappe. Ini akan jadi pertanyaan atau PR buat Pochettino, apakah dia bisa membangku cadangkan Neymar atau menaruh Mbappe kembali ke posisi kanan. Tetapi kita nggak bisa lupakan juga peran seorang Moise Kean. Ketika bertahan, dia orang pertama yang drop. Dia drop, tidak seperti winger-winger Barcelona, Griezmann, Dembele yang lebih banyak ball watching. Akhirnya terjadi gol. Di sini Kylian Mbappe, si Moise Kean ikut bertahan dalam formasi 4-4-2 tanpa bola. Oke, itu tadi pertandingan Barcelona melawan PSG karena di kandang Barcelona. Singkatnya, PSG bisa menang karena mereka bermain lebih kolektif. Ketika mereka menyerang, 2 fullbacknya naik, gelandangnya juga sangat solid. Di sini 3 pemain strikernya yang tadinya seperti ini, 4-2-3-1, mereka akan masuk ke dalam, dan 2 fullbacknya akan naik di sini, salah satunya di sini, dan di sini ada Verratti yang menjadi jembatan. Dan karena tidak di pressure oleh Messi nggak press, dia menunggu di sini dalam formasi 4-5-1. Akhirnya backnya PSG bisa membawa bola ke belakang, atau biasa kita sebut dalam sepak bola modern ball playing defender. Ya, ketika udah bisa naik ke atas, akhirnya defendernya bisa mendikte permainan, bisa ngelihat
visi bermainnya bagus, dia bisa melihat apakah di sini si Florenzi kosong, ya, gol ketiga, apakah di sini Kurzawa kosong, ya, gol pertama, ya, dan akhirnya disinilah menurut Bang Bes yang menjadi kelemahannya Barcelona ketika fullbacknya naik, si fullbacknya Barcelona juga akan ikut naik, ikut turun, ya, karena di sini ada didorong oleh Moise Kean dan di sini ditempel oleh Mbappe. Ya, di sini tidak ada extra protection, di mana di sini akan terjadi situasi 2 lawan 1, di sini 2 lawan 1, semestinya Griezmann dia turun buat bantu, buat menciptakan jumlah sama, di sini juga sama. Babak pertama sempat turun sedikit Dembele, tetapi tidak terlalu efektif karena dia cuma ball watching, dia melihat bola di sini, ya, dan akhirnya seperti ini jalannya pertandingan, bagaimana PSG bisa mendikte karena tidak adanya pressure di sini. Tidak adanya presence of defense di sini juga tidak ada, ya, dan akhirnya kalahlah Barcelona itu, ya. Terima kasih yang udah nonton In-Depth Bola, acara di Jebret Media TV. Jangan lupa kalian komen di bawah, kasih saran pertandingan apa yang pengen dinonton, ya. Jangan lupa nonton leg keduanya Barcelona lawan PSG di Paris. Nanti komen juga di bawah apakah prediksi atau ulasan Bang Bes ini benar atau salah, ya. Terima kasih, jangan lupa sehat selalu semua, ya. Terima kasih.